Di kaki sebuah pegunungan tua yang diselimuti hutan lebat, berdirilah Desa Waringin, desa kecil yang sejak ratusan tahun lalu hidup dalam bayang-bayang legenda. Desa ini tenang, subur, dan damai, namun hanya jika satu aturan keramat tidak dilanggar. Jangan pernah menikah dengan yang bukan dari dunia kita. Begitulah pesan para tetua, diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka percaya, di balik hutan dan lembah berkabut hidup makhluk legenda penunggu. Alam yang tak kasat mata, namun nyata keberadaannya. Pada malam-malam tertentu, warga sering melihat cahaya aneh di hutan, mendengar suara nyanyian lirih, atau melihat bayangan besar merayap di sungai. Semua itu dianggap peringatan. Batas dunia manusia dan dunia legenda tidak boleh deleng. Namun, tak semua orang percaya sepenuhnya. Di desa itu hiduplah seorang pemuda bernama Raka, anak yatim piatu, pekerja keras, dan dikenal berani terlalu berani. Bagi Raka, legenda hanyalah cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Ia sering masuk hutan sendirian, berburu, atau mencari kayu, bahkan sampai ke wilayah yang disebut warga sebagai tanah terlarang. Suatu malam purnama, saat kabut turun tebal dan angin terasa dingin menusuk tulang, Raka melihat sosok perempuan di tepi sungai. Cantiknya tidak wajar, kulitnya pucat berkilau, rambut hitam panjang, dan matanya bercahaya keemasan. Perempuan itu memperkenalkan diri sebagai Saras. Raka tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu, bahwa pertemuan itu adalah awal dari pelanggaran terbesar dalam sejarah Desa Waringin. Hari-hari berikutnya, Raka dan Saras sering bertemu secara diam-diam. Saras selalu muncul saat senja atau malam, tak pernah mau datang ke desa dan selalu menghindari cahaya matahari. Namun Raka terbuai. Ia merasa menemukan cinta yang selama ini tak pernah ia miliki. Yang aneh, setiap kali mereka bertemu, hewan-hewan hutan mendadak diam, angin berputar tak wajar, dan air sungai berubah keruh kemerahan. Para tetua mulai merasakan pertanda buruk. Upacara adat gagal, panen mengering, dan anak-anak sering demam tanpa sebab. Sementara itu, Raka justru semakin dekat dengan Saras hingga suatu malam perempuan itu berbisik, "Jika kau mencintaiku, menikahlah denganku." Tanpa sadar, Raka telah melangkah terlalu jauh, dan keputusan itu akan mengguncang desa, memecah batas dunia, dan membangunkan murka makhluk legenda. Keputusan Raka untuk menikahi Saras tak lagi bisa disembunyikan. Ia mendatangi tetua desa, menyampaikan niatnya dengan kepala tegak tanpa menyebut asal-usul calon istrinya. Namun malam itu, sebelum para tetua sempat menjawab, langit menggelap secara tiba-tiba. Angin berputar kencang, api obor padam, dan tanah bergetar pelan, seakan ada sesuatu yang terbangun dari tidur panjangnya. Seorang tetua tertua dengan suara gemetar berkata, "Ada janji lama yang kau langgar, dan alam mulai menagihnya." Lamaran itu ditolak. Bukan hanya ditolak Raka, diperingatkan untuk menjauh dari Saras selamanya. Sejak penolakan itu, Desa Waringin berubah. Sungai meluap tanpa hujan. Ternak mati mendadak, pohon-pohon besar tumbang sendiri. Warga mulai berbisik, nama Raka disebat-sebat sebagai pembawa sial. Sementara itu, Saras mulai menunjukkan sisi yang berbeda. Matanya bersinar lebih terang. Suaranya kadang terdengar bergema, dan bayangan tubuhnya di air tak lagi menyerupai manusia sepenuhnya. Saat Raka bertanya, Saras hanya berkata, "Jika kita tak disatukan, desa ini akan tetap menderita." Tanpa sadar, Raka sedang dipaksa memilih. Kecurigaan warga memuncak ketika seorang anak desa melihat Saras berjalan di malam hari, namun kakinya tak menyentuh tanah. Para tetua akhirnya membuka kitab larangan kuno. Di dalamnya tertulis legenda mengerikan. Makhluk legenda penjaga alam hanya boleh menyatu dengan manusia
sekali dalam 1 abad. Jika ikatan itu terjalin tanpa restu, bencana akan turun bertubi-tubi. Saras bukan manusia biasa. Ia adalah penjelmaan, makhluk legenda penjaga sungai dan hutan. Dan Raka telah terpilih. Malam pernikahan itu terjadi tanpa restu desa. Hanya bulan purnama sebagai saksi. Di tengah hutan, Raka mengucap janji setia. Sementara Saras berdiri dengan senyum tenang, terlalu tenang. Saat ikatan itu terjalin, tanah terbelah sungai. Mengamuk suara raungan makhluk besar menggema dari gunung. Di desa Waringin, warga terbangun oleh getaran hebat. Pernikahan terlarang itu telah sah, dan sejak malam itu, tak ada lagi yang bisa menghentikan akibatnya. Pagi setelah pernikahan terlarang itu, desa Waringin tak lagi sama. Kabut tebal tak kunjung terangkat. Matahari terlihat pucat, seolah enggan menyinari tanah yang telah ternodai. Warga mulai mengungsi. Mereka percaya, selama Raka dan Saras masih terikat, desa akan terus diselimuti malapetaka. Raka menyaksikan rama-rama kosong dengan dada sesak. Untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya dalam hati, apakah cintanya adalah kesalahan yang terlalu mahal? Namun Saras tetap tenang. Ini hanyalah awal penyesuaian 2 dunia, ucapnya lembut. Malam berikutnya, Raka dibawa Saras ke sebuah gua tua di balik air terjun. Di sanalah Raka melihat kebenaran sepenuhnya. Tubuh Saras perlahan berubah. Sisik gelap muncul di kulitnya, matanya menyala seperti bara. Dari kedalaman gua terdengar suara bergema. Ikatan telah terjadi. Kini manusia itu harus menunaikan kewajibannya. Makhluk legenda menuntut persembahan agar keseimbangan alam tetap terjaga. Bukan emas, bukan hewan, melainkan pengorbanan manusia yang dicintai desa. Raka terguncang. Ia sadar cintanya menuntut harga nyawa. Raka diberi waktu 3 malam untuk memilih, menyerahkan 1 nyawa atau membiarkan makhluk legenda mengambilnya sendiri dengan cara yang jauh lebih mengerikan. Di desa, Raka memohon pada para tetua. Ia menawarkan dirinya sendiri sebagai ganti. Namun jawaban mereka dingin. Perjanjian alam tak bisa ditawar. Yang kau rusak harus ditebus oleh yang kau lindungi. Sementara itu, Saras mulai menjauh. Ia tak lagi memegang tangan Raka. Seolah hatinya terbelah antara cinta dan tugas sebagai penjaga. Malam terakhir tiba. Raka berdiri di tepi sungai. Di tempat ia pertama kali bertemu Saras, ia menyadari satu hal pahit. Saras memang mencintainya, tetapi kesetiaannya pada alam lebih besar daripada cintanya pada manusia. Saras berbisik dengan suara bergetar, "Jika kau benar-benar mencintaiku, lepaskan aku." Kini Raka dihadapkan pada pilihan paling kejam. Mengorbankan desa demi cintanya, atau mengorbankan cintanya demi keselamatan semua orang. Dan apapun pilihannya, tak akan ada akhir yang benar-benar bahagia. Malam itu, bulan purnama berubah merah. Para tetua menyebutnya bulan darah. Tanda perjanjian lama sedang ditagih. Raka berdiri di tengah lingkaran batu. Keramat diapit oleh api obor dan bayangan makhluk tak kasat mata. Di hadapannya, Saras menatap tanpa air mata seperti seseorang yang telah menerima takdirnya. Makhluk legenda penjaga alam bersuara, "Pilih 1 nyawa, manusia, atau putuskan ikatan yang telah kau buat." Raka menggenggam tanah. Tubuhnya gemetar. Pilihan apapun berarti kehilangan segalanya. Raka membuat keputusan yang tak disangka siapapun. Ia menikam dirinya sendiri dengan belati pusaka, bukan untuk mati, melainkan untuk menawarkan jiwanya sebagai pengikat perjanjian. Darahnya menyerap ke tanah. Tanah bergetar hebat. Langit meraung. Makhluk legenda terdiam. Tak pernah ada manusia yang memilih mengorbankan diri tanpa diminta. Namun harga itu lebih mahal dari yang dibayangkan.
ikatan pernikahan terlarang retak, dan Saras menjerit tubuhnya berubah sepenuhnya menjadi wujud legenda. Perjanjian dilanggar setengah jalan. Akibatnya, dua dunia saling bertabrakan. Sungai menjelma ular raksasa, hutan bergerak. Seperti makhluk hidup, desa Waringin terbelah oleh retakan tanah. Warga berlarian, doa, dan teriakan bercampur jadi satu. Saras kini dalam wujud makhluk legenda, sepenuhnya menatap Raka dengan mata penuh penderitaan. Kau tak seharusnya memilih ini. Dalam kekacauan itu, seorang tetua tua maju ke tengah lingkaran. Ia membuka rahasia terakhir. Perjanjian hanya bisa diputus jika penjaga dan pasangan manusianya sama-sama melepaskan dunia mereka. Artinya jelas, bukan hanya Raka yang harus pergi, tetapi Saras juga harus lenyap dari dunia manusia selamanya. Raka tersenyum pahit. Untuk pertama kalinya, ia merasa memilih dengan benar. Di tepi Sanggai, di bawah bulan yang mulai memudar, Raka dan Saras berdiri berhadapan. Tak ada lagi cinta romantis, hanya kesadaran bahwa mereka telah melampaui batas yang tak boleh disentuh. Saras menyentuh dahi Raka. Namamu akan dijaga oleh hutan dan sungai. Cahaya menyelimuti mereka. Saras menghilang ke alam legenda, dan Raka, tubuhnya membatu perlahan, menyatu dengan tanah keramat. Pagi hari datang dengan sunyi yang aneh. Bencana berhenti. Langit cerah, desa Waringin selama, tetapi kehilangan satu pemuda selamanya. Di tepi sungai, warga menemukan batu besar menyerupai sosok manusia menatap air. Mereka menyebutnya batu penjaga. Legenda baru pun lahir tentang pernikahan terlarang, tentang cinta yang melampaui dunia, dan tentang harga mahal yang harus dibayar manusia ketika melanggar batas alam. Hari-hari berlalu, kabut perlahan menghilang. Dari desa Waringin, dan sungai kembali jernih seperti dahulu. Panen kembali tumbuh, ternak tak lagi mati mendadak. Namun kedamaian itu terasa hampa. Tak ada lagi Raka. Rumah kecilnya kosong, ditumbuhi ilalang, seolah waktu enggan menyentuhnya. Warga selamat, tetapi setiap orang menyadari keselamatan ini dibayar dengan satu nama yang tak boleh dilupakan. Di alam lain, Saras berdiri di tepi sungai abadi. Ia tak lagi memiliki wujud manusia, namun kenangan tentang Raka masih melekat dalam kesadarannya. Setiap kali manusia mendekati sungai dengan niat buruk, air akan bergelora seakan menolak. Para makhluk legenda menyebutnya penjaga yang pernah mencinta manusia. Cinta itu tak boleh terulang, namun menjadi pelajaran abadi bagi alam. Batu besar tempat Raka membatu kini dikeramatkan. Warga meletakkan sesajen bukan untuk menyembah, melainkan untuk mengenang pengorbanan. Anehnya, setiap kali desa terancam banjir atau longsor, batu itu mengeluarkan retakan halus dan bencana pun mereda. Raka telah menjadi penjaga terakhir antara dua dunia. Para tetua mulai menceritakan kisah ini pada anak-anak, bukan sebagai dongeng cinta, melainkan sebagai peringatan keras. Cinta tanpa batas bisa berubah menjadi petaka jika manusia lupa tempatnya di hadapan alam. Legenda Raka dan Saras menyebar ke desa-desa lain. Nama desa Waringin dikenal bukan karena keindahannya, melainkan karena kesalahan yang pernah terjadi. Bertahun-tahun kemudian, tak ada lagi yang berani melanggar pantangan. Namun pada malam tertentu, jika bulan purnama memantul di sungai, warga mengaku mendengar suara lelaki berbisik dari batu. Jaga batasmu. Desa Waringin hidup damai, tetapi kedamaian itu tak pernah sepenuhnya utuh. Karena mereka tahu, kedamaian hari ini berdiri di atas pengorbanan. Satu manusia dan satu makhluk legenda yang pernah saling mencintai. Waktu berjalan, generasi berganti. Desa Waringin
tumbuh menjadi desa yang lebih besar, lebih tertata. Namun, satu hal tak pernah berubah. Nama Raka tak pernah dihapus dari ingatan. Setiap upacara adat, seorang tetua selalu menyebut, "Ingatlah satu nama yang pernah melanggar, namun menebusnya dengan seluruh hidupnya." Anak-anak tumbuh dengan cerita itu bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa keberanian tanpa kebijaksanaan bisa menghancurkan banyak hal. Pada suatu malam sunyi, seorang pemuda bertanya pada kakeknya, "Kakek, apakah cinta itu salah?" Sang kakek tersenyum pahit. "Cinta tidak pernah salah. Yang berbahaya adalah saat manusia lupa batas." Ia menunjuk ke arah sungai dan hutan yang kini dijaga dengan penuh hormat. Tak ada lagi yang masuk sembarangan. Tak ada lagi yang meremehkan pantangan. Desa Waringin belajar hidup berdampingan dengan alam, bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai penjaga yang tahu diri. Pada malam terakhir, cerita ini diceritakan, angin berhembus pelan melewati sungai. Di bawah cahaya bulan, batu penjaga tampak basah seperti menyimpan air mata. Tak ada yang tahu apakah itu embun, hujan, atau kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Legenda Raka dan Saras berakhir di sini, namun pesannya hidup selamanya. Ketika manusia mencintai tanpa batas, alam akan menagih harga yang setimpal. Dan mereka yang rela berkorban yang akan dikenang sebagai penjaga, bukan perusak. Cerita ini pun ditutup bukan dengan kebahagiaan sempurna, melainkan dengan kedamaian yang jujur. Seperti legenda-legenda lama yang diwariskan, bukan untuk dilupakan, tetapi untuk dipatuhi.